Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Rizky Beliasari, NIM 101118031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus swamedikasi. Swamedikasi adalah mengobati segala keluhan dengan obat-obatan yang dapat dibeli bebas di apotek atau toko obat dengan inisiatif atau kesadaran diri sendiri tanpa nasihat dokter. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, kecacingan, diare, biang keringat, dan lain-lain. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan kasus swamedikasi biang keringat. Apa itu biang keringat? Biang keringat dikenal dengan istilah ruam panas atau miliaria yang merupakan salah satu masalah kulit karena terjadinya sumbatan pada kelenjar keringat. Miliaria biasanya mengenai daerah punggung, dada, ketiak, dan leher. Keadaan ini biasanya didahului dengan produksi keringat berlebih, dapat diikuti dengan rasa gatal, kulit menjadi kemerahan, dan disertai dengan gelembung berair. Berikut adalah contoh dari biang keringat atau miliaria. Kemudian etiologi dari miliaria yaitu biang keringat terjadi karena tersumbatnya kelenjar keringat yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis. Bakteri ini menghasilkan senyawa ekstraseluler polysaccharide substance. Senyawa ini senyawa yang lengket dan akan bercampur dengan keringat dan sel kulit mati sehingga dapat menyumbat kelenjar keringat. Akibatnya, keringat tidak dapat keluar dan tertahan di pori-pori kulit. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya bintik-bintik kecil atau inflamasi yang memicu ruam. Penyebab dari biang keringat salah satunya yaitu satu, iklim tropis. Iklim dan cuaca yang panas serta lembab merupakan pemicu utama dari munculnya biang keringat. Yang kedua yaitu kepanasan. Kepanasan juga dapat memicu tersumbatnya kelenjar keringat yang menyebabkan biang keringat. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kepanasan adalah menggunakan pakaian yang terlalu tebal atau tidur dengan selimut tebal saat suhu panas. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik tertentu. Aktivitas tertentu seperti olahraga yang menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak keringat dapat memicu terjadinya biang keringat. Yang keempat yaitu kelenjar keringat belum berkembang. Kelenjar keringat pada bayi belum berkembang sepenuhnya sehingga keringat lebih mudah tertahan di dalam kulit. Oleh karena itu, biang keringat lebih mudah terjadi pada bayi. Yang kelima yaitu obesitas. Seseorang dengan berat badan berlebih atau obesitas juga lebih beresiko mengalami biang keringat terutama di area lipatan-lipatan seperti perut, leher, dan selangkangan. Yang terakhir yaitu tirah baring atau bed rest terlalu lama. Pasien yang harus tirah baring untuk waktu yang cukup lama, terutama yang mengalami demam, memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami biang keringat. Kemudian patofisiologi dari biang keringat yaitu panas, lembab berlebihan menyebabkan keringat berlebih, oklusi pemblokan permukaan kulit karena pakaian, perban, dan lain-lain. Kemudian keringat tertahan di stratum corneum. Duktus kelenjar keringat ekrin tersumbat. Jika persisten, akan terjadi kebocoran keringat di epidermis atau dermis dari duktus. Miliaria atau biang keringat mempunyai 3 jenis yaitu miliaria cristallina, miliaria rubra, dan miliaria profunda. Untuk miliaria cristallina terjadi kebocoran di stratum corneum. Milia rubra terjadi di subkorneal dan milia profunda terjadi di papila dermis. Kemudian gejala dari biang keringat yaitu bintil-bintil kecil yang berwarna merah terutama di tempat menumpuknya keringat, rasa gatal atau perih dan tajam pada ruam. Pada kasus biang keringat, penata laksanaan dibagi menjadi 2 yaitu pencegahan dan pengobatan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penyumbatan tersebut, diantaranya menjaga kulit tubuh tetap dingin dan sejuk, menggunakan sabun yang berbahan dasar lembut dan tidak mengandung parfum. Menghindari mengenakan pakaian ketat dan terlalu tebal saat cuaca sedang panas, selalu menyeka keringat yang menumpuk setelah berolahraga atau beraktivitas.
Untuk pengobatan dari kasus biang keringat dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Mandi secara teratur minimal 2 kali sehari menggunakan sabun. Jika berkeringat, segera dikeringkan dengan handuk atau tisu. Pada saat menggunakan bedak, jangan saat kulit berkeringat. Hindari menggunakan pakaian tebal dan pakaian yang tidak menyerap keringat. Untuk pengobatan farmakologi, yang pertama, pemberian obat golongan antihistamin untuk meredakan rasa gatal dan kemerahan di permukaan kulit. Yang kedua, pemberian salep kortikosteroid untuk meredakan rasa gatal dan peradangan pada ruam. Yang ketiga, pemberian lotion kalamin untuk meredakan rasa gatal, perih, atau mengalami iritasi. Yang keempat, pemberian obat antibiotik untuk menangani jika terjadi infeksi sekunder pada biang keringat. Yang terakhir yaitu pemberian lanolin anhidrat untuk mencegah penyumbatan kelenjar keringat dan menghentikan timbulnya ruam baru. Contoh kasus dari biang keringat, Nyonya Yuli datang ke apotek Baktiwiyata. Pasien menyampaikan keluhan yang dialami oleh anaknya yaitu Ananda Kesha berumur 5 tahun kepada apoteker bahwa sudah hampir 2 hari mengalami gatal-gatal akibat cuaca panas yang menyebabkan berkeringat berlebih dan belum melakukan pengobatan. Pasien mengalami gatal-gatal pada leher, tangan, dan punggung bagian atas. Gatal-gatal tersebut memiliki ciri-ciri seperti bentol merah yang kemudian menyebar luas dengan rasa pedih seperti terbakar. Untuk kasus medikasi yaitu biang keringat pada anak. Untuk nama obat yang direkomendasikan yaitu Caladin Lotion. Kandungan 5% kalamin, 10% zinc oxide, dan 2% diphenhydramid hidroklorid. Indikasi umum, anti alergi, antiseptik, dan penyejuk kulit. Untuk aturan pakai, oleskan Caladin Lotion 2-4 kali sehari. Sebelumnya, bersihkan bagian kulit yang gatal terlebih dahulu. Caladin Lotion sebaiknya digunakan setelah mandi pada pagi dan sore hari. Untuk efek sampingnya, Caladin Lotion aman untuk digunakan. Namun, pada kasus yang jarang terjadi, kandungan diphenhydramid hidroklorid, kalamin, dan zinc oxide di dalam Caladin Lotion bisa menimbulkan reaksi alergi. Kontraindikasi hipersensitif. Untuk peringatan, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, jangan dipakai pada kulit yang melepuh, mengelupas, atau mengeluarkan cairan. Jika setelah memakai obat tidak ada perubahan, timbul rasa terbakar, ruam, atau iritasi kulit, hentikan pemakaian dan periksakan ke dokter. Untuk KIE dan pengobatan non-farmakologi, yaitu Caladin Lotion mengandung 5% kalamin, 10% zinc oxide, dan 2% diphenhydramid hidroklorid. Oleskan Caladin Lotion 2-4 kali sehari. Sebelumnya bersihkan bagian kulit yang gatal terlebih dahulu. Caladin Lotion sebaiknya digunakan setelah mandi pada pagi dan sore hari. Segera periksakan ke dokter bila muncul ruam atau rasa terbakar pada kulit setelah menggunakan Caladin Lotion. Disimpan pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari. Untuk pengobatan non-farmakologi, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari menggunakan sabun. Jika berkeringat, segera dikeringkan dengan handuk atau tisu. Pada saat menggunakan bedak, jangan saat kulit berkeringat. Yang terakhir yaitu hindari menggunakan pakaian tebal dan pakaian yang tidak menyerap keringat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.